warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat beribadah di hari pertama bulan Ramadan tadi ya. Dan ini masuk di hari kedua bulan Ramadan 1442 Hijriah. Masya Allah, bagaimana nikmatnya teman-teman bisa melaksanakan ibadah dan melaksanakan pendekatan kepada Robmu dan Robku. Sangat syahdu bukan? Bisa diberi kesempatan untuk bisa beribadah semaksimal kemampuan kita di Ramadan tahun ini. Semoga hasilnya maksimal dan kita bisa mendapatkan takwa, ya, kita bisa sampai di posisi takwa sebagaimana orang-orang yang terdahulu itu memaksimalkan Ramadan ini agar menjadi orang yang muttaqin. Jadi di sini kita akan bahas kemarin saat kita ada pengajian di akhir bulan Sya'ban ya, bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Kebetulan saat Ahad kemarin di pondok si Ade itu beliau yang jadi pemberi tausiahnya, dan Masya Allah itu ada di buku kitab, di kitab kita ini, pedoman puasa kita, yang itu merecall kembali ingatan kami ya tentang itu. Dan kupikir ini adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk bisa mengamalkan 4 hal ini yang dibilang sama Rasul itu kalian perbanyak gitu dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi ini ada hadis ya. Ini hadis yang bilang tentang keutamaan memberikan makanan berbuka kepada orang-orang. Nah, di situ dikatakan juga mengenai 4 perkara yang itu sangat bagus. Kamu dianjurkan untuk memperbanyak 4 perkara ini. Itu dilakukan di bulan Ramadan. Rasul bilangnya 4 perkara itu apa aja? Nah, 4 perkara itu adalah 2 perkara yang itu kamu lakukan untuk menyenangkan Allah, dan 2 perkara yang lain itu untuk kamu sendiri, di mana kamu sangat menghajatinya gitu. Jadi imbang, 2 perkara untuk Allah dan 2 perkara lainnya untuk kamu sangat menghajatinya. Nah, 2 perkara untuk Allah itu apa? 2 perkara yang kita lakukan untuk menyenangkan Allah yaitu mengakui dengan sesungguhnya bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan mohon ampun kepadanya. 2 perkara yang itu menyenangkan Allah itu mengakui dengan sesungguhnya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan mohon ampun kepadanya. Nah, 2 perkara yang lain yang kamu sangat membutuhinya. Apa sih 2 perkara yang kita sangat membutuhinya? Itu Nabi bilang bahwa yang pertama memohon surga, dan yang kedua berlindung dari neraka. Nah, dari hadis tersebut itu kemarin Habib Syekh juga mengajarkan amalan doa yang bisa kita terapkan dalam mewujudkan 4 perkara tadi, yang 2 itu menyenangkan Allah dan 2 yang lainnya itu yang sangat kita menghajatinya. Doanya seperti ini: Asyhadu alla ilaha illallah
nastaghfirullah, nas'alukal jannah, wa na'udzubika minan nar. Kenapa nas? Biasanya kan asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah gitu ya. Kenapa jadi nastaghfirullah? Itu karena kita punya keluarga, kita punya saudara, kerabat, kita punya teman, punya sahabat yang di situ kita juga memohonkan ampun kepada mereka itu. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'alukal jannah, itu juga kita meminta kepada Allah untuk surga. Mintanya juga untuk keluarga kita, untuk sahabat, untuk keluarga kita, untuk kerabat saudara kita, untuk teman kita gitu. Wa na'udzubika minan nar, dan dijauhkan dari neraka. Begitu kalau dari Habib Syekh kemarin. Dan monggo Habib Syekh bilang diperbanyak membaca itu di bulan Ramadan ini. Nah, sekarang kita akan menuju ke bab selanjutnya. Jadi satu aja ya nih di podcast ini, jadi biar sekalian gitu guys. Ini perihal rahasia puasa yang ini perlu kita ketahui agar kita dapat mengambil emas nih, koin-koin emas yang tersembunyi yang tidak semua orang tahu gitu. Dan sekarang kita akan mengetahuinya. Masya Allah, rahasia puasa dari kitab ini. Saya dulu saat pertama kali dapat kitab ini setelah bulan Ramadan ya, itu rasanya seperti ya kenapa taunya enggak sejak dulu gitu, sebelum Ramadan nih. Lalu berdoa semoga bisa dipertemukan kembali dengan Ramadan dan bisa menerapkan ini, karena ini adalah rahasia-rahasia puasa yang kita juga perlu tahu gitu, agar puasa kita itu lebih ngefeel, atau kita bisa lebih menghayati kenapa sih kok kita puasa. Jadi tidak semata-mata hanya menahan makan, minum, syahwat, dan seterusnya. Oke. Jadi ini dari kitab pedoman puasa terdapat rahasia-rahasia puasa yang akan saya paparkan. Ada 7 poin di sini. Ya, seyogyanya itu bagi orang yang berpuasa itu mesti berusaha dengan sepenuh-penuh tenaga dan jiwa supaya puasanya diterima Allah. Ya, dengan apa? Yaitu dengan menjaga adab puasa dengan seteliti-telitinya. Jadi puasa itu ada adabnya teman-teman. Enggak hanya sekedar kita niat yuk puasa, habis itu kita menahan makan minum, pikirannya tapi kemana-mana atau yang lainnya gitu ya. Astagfirullah. Kita lanjutkan. Kemudian apabila kita periksa dengan teliti benar apa yang terkandung di dalam puasa, niscaya ternyatalah bagi kita dengan senyata-nyatanya bahwa puasa itu mengandung rahasia-rahasia yang akan disebutkan di bawah ini. Yang pertama, itu mengurangkan kekuatan badaniyah, mengurangkan makan dan minum, supaya dengannya tinggilah jiwa keikhlasan, dan supaya bertambahlah jiwa malakiyah yang bersifat dengan aneka macam sifat keutamaan dan kesempurnaan. Yang kedua, bersifat dalam sebagian waktu dengan salah satu sifat Allah, yaitu tidak makan dan minum dan menyerupakan diri dengan orang-orang muqarrabin, yaitu orang-orang yang menahankan diri dari menuruti keinginan syahwat keduniaan. Yang ketiga, membiasakan diri dengan bersabar dan tetap menahan kesukaran
serta menguatkan irodah dan cita-cita. Nah, orang yang sedang berpuasa itu memberatkan diri untuk menjauhkan nafsu dari segala yang diinginkan olehnya, seperti makan, minum, mendekati istri, serta menolak segala bencana-bencana nafsu murka dengan penuh keteguhan hati. Lalu ada kesabaran dan kemauan. Yang keempat, memperingatkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat hina. Dalam kita berpuasa itu terasa benar oleh kita kehajatan kita kepada makan dan minum. Dan orang-orang yang sedang berhajat kepada sesuatu itu tunduk dan menghambakan diri kepadanya karena puasa ini. Yang kelima, menjaga diri dari jatuh ke dalam jurang dan dosa maksiat. 6. Menggerakkan orang yang berpunya atau orang yang kaya untuk menolong orang-orang yang papa dan miskin, mengurus keperluan dan kebutuhan mereka, dan menolak kelaparan dari mereka yang papa miskin itu. Yang terakhir, ketujuh, yaitu menghidupkan kekuatan pikiran dan kekuatan basirah atau penglihatan mata hati. Nah, jadi itu adalah 7 rahasia puasa yang kalau kita renungkan dan coba kita hayati gitu, itu nanti akan memberikan nilai-nilai lebih yang dapat kita rasakan sensasinya, sampai Anda itu tidak bisa berkata-kata karena nikmatnya ada sesuatu hal yang Anda rasakan dan Anda tidak bisa mengungkapkan itu. Review sekilas dari 7 poin itu. Dari yang pertama itu mengurangkan kekuatan badaniah, mengurangkan makan minum. Itu agar kita meningkat jiwa keikhlasan. Jiwa keikhlasan kita akan meningkat dengan itu. Coba nanti dihayati dan apa nilai-nilai yang akan didapatkan. Lalu yang kedua, bersifat sebagian waktu dengan salah satu sifat Allah, tidak makan, tidak minum, itu menyerupai orang-orang muqarrabin. Yaitu menahankan diri dari menuruti keinginan syahwat keduniaan. Syahwat keduniaan itu banyak. Teman-teman pasti tahu syahwat keduniaan, syahwat selain makan minum ya. Ya dirasakan betul lah jika dengan lawan jenis atau sejenisnya. Ya, keinginan memiliki sesuatu, benda misalnya, baju, jilbab yang terlihat mata itu sangat menarik, makanan, minuman, atau apa di sosmed gitu ya, keinginan bersosmed ria gitu, dan seterusnya. Terus yang ketiga, membiasakan diri dengan bersabar. Coba puasa ini tuh sabar ya, menguji kesabaran. Dan sabar itu imbalannya surga. Coba dirasakan puasanya. Kalau ada ya, biasanya kalau aku sendiri ngejalanin tuh pasti ada aja hal yang bikin enggak sabar gitu ya. Tapi kalau mengingat hadis Nabi tuh, puasa itu juga menguji tentang kesabaran kita. Itu jadi keinget dan ya kita harus sabar gitu. Kalau ada sesuatu hal terjadi, coba teman-teman sabar, lebih tenang pasti. Dan puasa ini adalah bulan sabar juga ya, bulan sabar. Jadi jika teman-teman berhasil melewati ujian-ujian dengan kesabaran dan keikhlasan yang disitu tadi juga tertulis, insya Allah selepas Ramadan teman-teman akan jadi orang yang lebih sabar, bisa lebih ikhlas, sehingga orang tuh kalau lihat adem banget sih sama dia gitu. Pasti banyak poin-poin plus nanti yang
bisa didapatkan kalau kita menjalankan Ramadan ini dengan benar dan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang selanjutnya, ini adalah peringatan kepada kita bahwa kita ini adalah hamba Allah yang sangat hina. Ini poin keempat. Dengan berpuasa ini kita juga sadar bahwa kita ini tuh seorang hamba. Kita tuh hamba Allah yang apa-apa itu ya minta sama yang raja kita siapa? Raja kita yang punya kita Allah. Dan Allah itu udah sayangnya sama kita itu nggak habis-habis, karena kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak banget kenikmatan yang dilimpahkan kepada umat Nabi Muhammad, sampai Nabi Musa pun pengen jadi umatnya Nabi Muhammad, sampai nangis, sampai bilang sama Allah, jadikan aku umat Muhammad. Lalu turun ayat, padahal dia udah sebaik Nabi gitu ya, kayak gitu, sampai pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Turun ayat yang menghibur hati Nabi Musa itu, Allah. Yang kelima, menjaga diri dari jatuh ke dalam jurang dosa dan maksiat. Kelihatannya halus, sepele, kita nggak sadar kalau ternyata itu dosa maksiat. Tapi dengan kita itu berpuasa dengan benar, kita nanti hati itu ada arahnya, sebenarnya ada jalan, dia punya jawaban. Ini tuh sebenarnya baik atau buruk. Apapun itu, suatu pilihan atau suatu hal bisa tampak jelas oleh hati kita itu benar atau salah. Hati itu seperti itu. Jiwa kita. Tinggal pikiran kita mau ikut itu atau enggak. Ya semoga aja hatinya itu bilang suatu kebenaran gitu ya, bukan yang menyesatkan. Bisa jadi hati itu menyesatkan karena kita terlalu sering berkolaborasi dengan syaitan, naudzubillah ya. Ya, jadi mengarahkan itu tidak dapat nur, tidak dapat petunjuk dari Allah. Tapi hati yang itu bersih ya, walaupun gak bersih-bersih amat ya, biasanya ya hamba seperti kita ini, yang seperti saya ini yang biasa banget, astagfirullah, itu pun juga masih dikasih cahaya yang semoga saja itu kalau kita menurutinya itu kita bisa selamat gitu. Karena jelas betul ini tuh nafsu, ini bukan wah aku pengen bikin story tapi pengen ini biar si dia lihat. Itu termasuk sih, itu salah, itu sama aja pamer, sombong. Dia enggak untuk kebaikan bersama gitu. Makanya untuk puasa ini puasanya betul, jadi dia harusnya tuh dia bisa menahan, nggak boleh bikin story kayak gitu. Niatnya aja sudah salah, hati tuh udah bilang kayak gitu. Lalu itu nyambung sama yang poin ke-7, menghidupkan kekuatan pikiran dan kekuatan basiroh, mata hati. Jadi kita mengasah mata hati kita. Makanya kenapa kita kok disuruh memperbanyak baca istighfar atau banyak minta ampun pada Allah, itu kan juga dalam rangka membersihkan dosa, mencoret dosa, nyoret dosa. Habib Syekh bilang kemarin, Ramadan ini di Lailatul Qadar kalau dapat itu dosa itu nggak cuma dicoret tapi dihapus bersih gitu. Siapa yang berhasil, mau nggak? Makanya kita mesti maksimal benar nih di Ramadan ini. Kita anggap ini Ramadan terakhir dan kita benar-benar tidak tahu apakah Ramadan tahun depan itu kita masih ketemu. Jadi kita harus memaksimalkan betul apa
aja, hikmah-hikmah dalamnya Ramadan itu apa aja. Kita bisa memaksimalkan kegiatan kita di bulan Ramadan ini dalam beribadah ya. Jadi biar kita dapat uang, kok uang sih, dapat saku bekal di akhir nanti. Nah, terus ada yang terakhir tadi, yang keenam, menggerakkan orang yang berpunya atau kayak untuk menolong orang yang miskin gitu. Barangkali di sini ada yang memiliki kenikmatan ya, ujian harta yang banyak gitu. Maka bisa diterapkan untuk bersedekah untuk orang-orang yang membutuhkan, karena itu memang tugasnya orang yang berpunya itu adalah menolong atau nggak sekedar memberi, tapi memberikan sebagian hartanya kepada orang yang memerlukan gitu teman-teman. Itu adalah rahasia-rahasia puasa. Yang selanjutnya nanti kita akan membahas hikmah puasa, lalu adab-adab puasa itu seperti apa. Oke. Sampai jumpa di next podcast, semoga bermanfaat ya. Kita ngobrol santai aja, barangkali ada yang bertukar pikiran gitu, bisa lewat kolom komen atau via lainnya yang bisa teman-teman usahakan. Barakallahu fikum, semoga senantiasa sehat selalu kita dan memiliki himmah yang tinggi untuk berRamadan di tahun ini. Bismillah Ramadan. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.